Yang nomor berapa? Nomor 11 ya. Oke, soal nomor 11, kasus yang menimpa seseorang ketika memiliki status kewarganegaraan ganda atau bipatrid terjadi ketika tadi sudah kita bahas ya pengertian dari ius soli dan ius sanguinis. Jadi ini jawabannya langsung saja yaitu yang B, yaitu berasal dari negara yang menganut ius sanguinis dan juga dia melahirkan di negara yang menganut ius soli, maka anaknya memiliki dua kewarganegaraan ya, dan sebelum 17 tahun dia sudah harus memilih salah satu negara yang mau diikuti, seperti itu ya. Oke. Soal nomor 12, nasionalisme berasal dari bahasa Latin yaitu nation, yang berarti dilahirkan atau sering disebut sebuah bangsa yang dipersatukan akibat kelahiran. Nasionalisme dalam ruang dan waktu dapat memiliki perubahan hakikat karena A. dipengaruhi oleh sejarah bangsa, B. disesuaikan dengan penafsiran ideologi, C. disesuaikan dengan hukum nasional yang berlaku, D. adanya gejala sosiopolitik yang berkembang, E. mengacu pada gagasan, ide, dan identitas suatu negara. Ini penyebabnya adalah yang B, yaitu dipengaruhi oleh ideologi. Seperti kita ketahui ya, ideologi itu merupakan cara pandang sebuah negara, cara pandang negara. Nah, negara yang memiliki cara pandang demokrasi dibandingkan dengan negara yang liberal, dibandingkan dengan negara yang komunis ataupun yang monarki, kerajaan, nah ini akan memiliki perbedaan dalam menerjemahkan nasionalisme, sehingga ini pasti beda nanti, beda dalam nasionalismenya. Kita bisa bandingkan ya, di komunis itu nasionalisme pasti beda dengan di demokrasi. Kalau di komunis itu pribadi tidak diakui, sedangkan di demokrasi pribadi diakui. Itu contoh salah satunya. Nomor 13, sikap keteguhan hati dalam memperjuangkan kepentingan nasional dikenal sebagai keteguhan hati. Itu A. nasionalisme, B. keamanan nasional, C. cinta tanah air, D. kekuatan nasional, atau E. ketahanan nasional. Sikap keteguhan hati dalam memperjuangkan kepentingan nasional itu adalah di E, yaitu ketahanan nasional. Kalau nasionalisme ini lebih berkaitan dengan cinta tanah air. Kalau keamanan nasional ya berkaitan dengan stabilitas ya, stabilitas negara. Kalau cinta tanah air itu lebih bangga pada negara, seperti ini. Kalau kekuatan nasional ya lebih kepada TNI, ada Polri, dan juga ada masyarakat sendiri sebagai komponen cadangan masyarakat. Nah, seperti ini. Soal nomor 14, pola pikir dan cara pandang bangsa Indonesia terhadap jati diri dan lingkungannya yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bentuk pengukuhan dan apresiasi terhadap negara yang berdaulat demi sikap nasionalisme yang mengalir dalam setiap perilaku dalam bernegara dan berbangsa. Kemampuan ini dikenal sebagai A. nasional, B. wawasan, C. wawasan nasional, D. wawasan Nusantara, E. ketahanan nasional. Ini jawabannya adalah yang D, yaitu wawasan Nusantara. Sedangkan wawasan nasional ini pengertiannya adalah cara pandang suatu bangsa dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan
bentar, berbangsa dan bernegara. Begini ya, bernegara. Kalau ketahanan nasional ya sudah jelas lebih ke pertahanan kita, ada TNI tadi, ada Polri yang sudah kita bahas ya, ada juga masyarakat sebagai komponen cadangan. Soal nomor 15, memupuk rasa nasionalisme kebangsaan bagi masyarakat Indonesia berdasarkan keberagaman suku, agama, ras, dan juga antar golongan agar A. Bangsa Indonesia mandiri, B. Moralitas bangsa terjaga, C. Tercipta kedaulatan bangsa, D. Identitas nasional terjaga, E. Tidak kehilangan kepribadian bangsa. Oke ya, di sini adalah intinya itu ada syarat ya, suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Ini dipupuk. Kenapa? Karena syarat itu adalah sumber bangsa, sumber pribadi bangsa. Bangsa Indonesia itu kan berasal dari macam-macam kebudayaan yang dituangkan dalam bentuk Pancasila, dan Pancasila menjadi nasionalisme kita di sila ketiga. Sehingga kenapa ini dipupuk? Salah satunya untuk menjaga pribadi bangsa dan juga sebagai cerminan gitu ya, cerminan bangsa. Nah, berarti jawabannya itu yang E, tidak kehilangan kepribadian bangsa Indonesia atau bangsa kita sendiri. Soal nomor 16, nasionalisme yang lahir di Indonesia bukanlah nasionalisme barat, melainkan nasionalisme of humanity yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno, yang berarti bahwa A. Kemanusiaan adalah satu, B. Kemanusiaan merupakan perbedaan yang harus dipertahankan, C. Karakter bangsa lahir dari kemanusiaan, D. Jiwa dan jati diri bangsa dipersatukan, E. Kemanusiaan adalah sebuah karakter. Nah, ini saya kira penting apa yang disampaikan oleh I.R. Soekarno, jadi akan saya tuliskan ya. I.R. Soekarno itu mendefinisikan nasionalisme of humanity sebagai berikut: sebagai kemanusiaan adalah satu yang merangkul semua perbedaan, semua beda gitu ya, dan mewujudkan persamaan seperti ini ya. Jadi semuanya dirangkul dari semua yang berbeda, dijadikan satu dalam satu kesamaan. Nah, ini mirip dengan Bhinneka Tunggal Ika. Berarti jawaban yang paling pas itu adalah yang A, kemanusiaan adalah satu, tidak dibeda-bedakan berdasarkan dengan suku, agama, ras, dan juga golongan. Soal nomor 17, berikut ini yang termasuk dalam faktor pendorong nasionalisme dari luar Indonesia yang pada awal pergerakan nasional, kecuali berarti yang dicari yang tidak dari luar. A. Kemenangan Jepang atas Rusia, ini jelas di luar Indonesia. B. Kebangkitan nasionalisme Asia Afrika, di luar Indonesia. C. Adanya kelompok masyarakat berpendidikan tinggi, ini dalam negeri ya, tadi pergerakan para pelajar. D. Timbulnya paham baru nasionalisme, ini juga dari luar, ini paham Renaissance namanya. Yang E. Lahirnya ideologi baru, ini juga dari luar. Maka jawabannya adalah yang C, yaitu adanya kelompok masyarakat berpendidikan tinggi, ini dari internal, bukan dari eksternal. Soal nomor 18, semangat nasionalisme
semangat nasionalisme baru dalam usaha pergerakan kemerdekaan diawali dengan munculnya organisasi A. Serikat Dagang Islam, B. Budi Utomo, C. Indische Partai, D. Perhimpunan Indonesia, atau E. PNI. Nah, ini ya yang merupakan pergerakan nasionalisme pertama itu adalah Budi Utomo. Budi Utomo ini bukan nama orang, tapi ini sebuah nama organisasi yang didirikan atau yang digagas oleh Wahidin Sudirohusodo. Nah, ini digagas pada tahun 1908 ya, 40 tahun sebelum Indonesia merdeka, 43 ya. 43 tahun sebelum Indonesia merdeka. Soal nomor 19, pengertian nasionalisme dalam arti sempit adalah A. Rasa cinta terhadap negeri, B. Perilaku yang tidak menghargai sesama, C. Perasaan keberagaman yang sama, D. Perasaan kebangsaan yang sangat tinggi, E. Perilaku menjaga harga diri bangsa. Arti sempit ya, berarti ini sama dengan berpikiran sempit ya. Jawabannya adalah yang D. Perasaan kebangsaan yang sangat tinggi dan berlebihan. Sehingga akan memwujudkan begini, sehingga akan terwujud perilaku tidak saling menghargai. Tidak saling menghargai. Satu sama lainnya, satu sama lainnya. Ya, misalnya negara A tidak menghargai negara B dan seterusnya dan seterusnya. Jawabannya berarti yang D. Soal nomor 20 berikut ini yang bukan termasuk dalam aspek pembentuk rasa nasionalisme adalah A. Perasaan senasib, B. Kesatuan tempat tinggal, D. Cita-cita bersama, D. Perbedaan yang mempersatukan, E. Tujuan negara. Ini yang tidak tepat adalah yang D, yaitu perbedaan yang mempersatukan. Ini lebih kepada membentuk rasa persatuan dan kesatuan. Ini biasanya kita kenal dengan Bhinneka Tunggal Ika ya. Oke. Jawabannya yang D.